Street Gang, also known as 18th Street, or simply 18 in North America, 115, 16, 17. Awal mula Barrio 18, atau yang dikenal juga sebagai 18th Street Gang, lahir bukan di Amerika Tengah, tetapi di jantung kota Los Angeles, Amerika Serikat, di kawasan berbahasa Spanyol di Los Angeles. Nasi oleh warga Meksiko menolak anggota dari luar kelompok etnis mereka. Namun, Barrio 18 berbeda. Mereka membuka diri bagi siapa saja yang berbicara bahasa Spanyol, termasuk imigran dari El Salvador, Guatemala, dan Honduras. Dari sinilah, kelompok ini berkembang pesat dan mulai menarik perhatian polisi setempat. Nama 18th Street diambil dari jalan tempat mereka pertama kali berkumpul di Los Angeles. Seiring waktu, mereka membentuk identitas sendiri, seragam kasual jalanan, tato khas angka 18, dan kode loyalitas yang keras terhadap sesama anggota. Pada dekade 1980-an, situasi berubah drastis. Gelombang besar deportasi imigran akibat kebijakan imigrasi Amerika Serikat menyebabkan banyak anggota Barrio 18 dikirim kembali ke negara asal mereka di Amerika Tengah. Tapi bukannya hilang, geng ini justru tumbuh lebih besar. Anggota-anggota yang dideportasi membawa gaya hidup dan struktur organisasi geng ke negara-negara seperti El Salvador, Honduras, dan Guatemala. Dari sinilah, kelompok ini berkembang pesat dan mulai menarik perhatian polisi setempat. Perluasan dan transformasi di Amerika Tengah. Ketika anggota Barrio 18 yang dideportasi kembali ke Amerika Tengah pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, mereka tiba di wilayah yang baru saja keluar dari konflik bersenjata. El Salvador, Honduras, dan Guatemala saat itu masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya sistem hukum. Kondisi ini menjadi ruang terbuka bagi geng seperti Barrio 18 untuk tumbuh tanpa banyak perlawanan. Awalnya, geng ini hanya dianggap sekumpulan anak muda jalanan yang membentuk kelompok untuk bertahan hidup. Namun seiring waktu, struktur mereka menjadi semakin terorganisir. Barrio 18 membentuk sistem komando yang jelas, dari pemimpin utama di penjara hingga anggota tingkat bawah di jalanan. Tiap wilayah atau kota memiliki klika, semacam cabang lokal yang mengatur kegiatan di area tertentu. Mereka mulai memanfaatkan kekuatan jumlah dan ketakutan publik untuk menguasai wilayah, pemerasan, pengedaran narkotika, dan pengendalian jalur distribusi barang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Bisnis kecil dan sopir angkutan umum menjadi target rutin mereka untuk pungutan perlindungan. Siapapun yang menolak seringkali menjadi korban kekerasan brutal. Penjara kemudian berubah menjadi pusat kendali utama geng. Para pemimpin Barrio 18 yang tertangkap justru menggunakan fasilitas penjara untuk mengatur operasi mereka di luar. Dari balik jeruji, perintah dijalankan melalui sistem komunikasi rahasia, dan anggota di luar tetap patuh pada struktur komando tersebut. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, Barrio 18 berubah dari geng jalanan biasa menjadi organisasi kriminal yang mampu menantang aparat keamanan di 3 negara sekaligus. Kekerasan meningkat tajam dan banyak wilayah perkotaan di Amerika Tengah mulai hidup di bawah bayang-bayang pengaruh geng ini. Struktur, kode, dan disiplin di dalam Barrio 18. Untuk memahami kekuatan Barrio 18, kita harus melihat bagaimana organisasi ini diatur dari dalam. Tidak seperti geng jalanan biasa yang bersifat bebas dan tidak terarah, Barrio 18 memiliki sistem hierarki yang rapi dan disiplin yang tegas. Struktur mereka lebih menyerupai jaringan militer kecil daripada sekedar kelompok kriminal acak. Di puncak terdapat para pemimpin yang disebut palabreros, orang-orang yang memiliki wewenang tertinggi untuk memberi perintah. Mereka bisa berada di dalam penjara, namun kendali tetap berjalan melalui jaringan komunikasi yang tersembunyi. Di bawah mereka, terdapat ranfliros yang bertanggung jawab mengatur wilayah-wilayah tertentu dan memastikan setiap keputusan dijalankan tanpa pertanyaan. Tiap wilayah operasional disebut klika. Setiap klika memiliki pemimpin lokal, anggota senior, dan rekrutan baru. Rekrutan ini sering disebut novatos. Mereka menjalani masa uji loyalitas yang keras sebelum benar-benar diakui sebagai anggota. Proses inisiasi bisa melibatkan kekerasan fisik,
pembuktian keberanian, atau partisipasi dalam kegiatan kriminal kelompok. Di dalam Barrio 18, loyalitas bukan sekedar aturan, melainkan prinsip hidup. Mengkhianati geng berarti mengkhianati keluarga, dan konsekuensinya tidak main-main, bisa berupa pengusiran, pemukulan berat, atau bahkan kematian. Itulah sebabnya ikatan di antara anggota terasa sangat kuat, karena mereka tahu setiap langkah salah dapat berujung fatal. Kode etik mereka sederhana tapi tegas. Setia pada geng, hormat pada pemimpin, dan jangan berbicara kepada pihak luar. Segala bentuk informasi tentang kegiatan kelompok dijaga rapat, bahkan terhadap keluarga sendiri. Disiplin inilah yang membuat Barrio 18 tetap solid, bahkan ketika banyak anggota mereka dipenjara atau dipisahkan oleh batas negara. Melalui sistem ini, Barrio 18 mampu mempertahankan kendali selama bertahun-tahun. Struktur mereka memungkinkan operasi berjalan tanpa bergantung pada satu orang saja. Ketika seorang pemimpin tertangkap, perintah otomatis diteruskan ke rantai komando berikutnya. Dan disitulah letak kekuatan mereka, sebuah organisasi yang bisa terus hidup meskipun ditekan dari segala arah. Rekrutmen dan peran generasi muda. Salah satu alasan utama mengapa Barrio 18 tetap bertahan selama puluhan tahun adalah karena kemampuan mereka menarik anggota baru secara terus-menerus. Di banyak wilayah miskin di Amerika Tengah, menjadi bagian dari geng seperti Barrio 18 bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga soal bertahan hidup. Rekrutmen biasanya dimulai dari lingkungan sekitar. Anak-anak dan remaja yang tumbuh di kawasan kendali geng sudah akrab dengan simbol, bahasa, dan gaya hidup Barrio 18 sejak kecil. Mereka melihat para anggota sebagai sosok yang kuat, dihormati, dan ditakuti. Dalam situasi ekonomi yang sulit, di mana pendidikan dan pekerjaan hampir mustahil dijangkau, geng tampak seperti satu-satunya jalan untuk mendapatkan status dan perlindungan. Proses perekrutan berlangsung hati-hati. Setiap calon anggota harus melewati masa pengamatan untuk memastikan loyalitas dan kesediaan mereka mengikuti aturan. Setelah itu, mereka menjalani ritual inisiasi yang dikenal dengan istilah jump-in, di mana calon anggota dipukuli oleh beberapa anggota selama 18 detik penuh. Ritual ini bukan sekedar tradisi, tapi simbol penerimaan dan ujian ketahanan mental. Selain itu, calon anggota juga bisa diminta melakukan aksi tertentu, seperti mengantar pesan rahasia, membantu dalam perdagangan narkotika, atau bahkan terlibat dalam kekerasan terhadap musuh geng lain. Semua ini dimaksudkan untuk membuktikan kesetiaan dan keberanian. Bagi banyak anak muda, keputusan untuk bergabung seringkali bukan karena keinginan, melainkan karena tekanan sosial. Di lingkungan yang dikuasai geng, menolak berarti dianggap musuh, dan menjadi musuh Barrio 18 bukan pilihan aman. Lebih jauh lagi, Barrio 18 juga menggunakan sistem komunitas semu. Mereka memberikan bantuan kecil kepada keluarga miskin, melindungi warga dari geng saingan, atau menyelenggarakan kegiatan lokal untuk menciptakan citra sebagai pelindung masyarakat. Strategi ini membuat banyak orang menutup mata terhadap kejahatan mereka, karena di satu sisi, geng juga memenuhi peran yang seharusnya dijalankan oleh negara. Dengan cara ini, Barrio 18 tidak hanya memperluas jumlah anggotanya, tapi juga membangun pengaruh sosial yang kuat, terutama di kalangan muda yang kehilangan harapan. Setiap generasi baru yang tumbuh di wilayah itu menjadi bagian dari siklus yang terus berulang, sebuah sistem rekrutmen yang tidak pernah berhenti. Konflik berdarah, Barrio 18 versus MS-13. Di dunia geng jalanan, musuh bisa datang dari mana saja. Namun bagi Barrio 18, hanya ada satu rival utama yang benar-benar menjadi musuh abadi, MS-13 atau Mara Salvatrucha. Pertarungan antara kedua geng ini bukan sekedar persaingan jalanan biasa, melainkan perang terbuka yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Keduanya lahir dari akar yang hampir sama, komunitas imigran Latin di Los Angeles pada tahun 1980-an. Awalnya, Barrio 18 dan MS-13 beroperasi di wilayah yang berdekatan. Namun perebutan wilayah, perdagangan narkotika, dan benturan ego antara anggota segera berubah menjadi konflik tanpa akhir. Ketika para anggota kedua geng ini dideportasi ke Amerika Tengah, permusuhan itu ikut terbawa.
Di El Salvador, Honduras, dan Guatemala, perang antar geng berubah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kota-kota yang sebelumnya damai berubah menjadi zona berbahaya, di mana setiap jalan, gang, dan bahkan sekolah memiliki batas tak terlihat yang memisahkan wilayah kekuasaan mereka. Batas itu disebut La Línea. Melewati garis itu tanpa izin bisa berakhir dengan kematian. Warga sipil seringkali menjadi korban karena hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Polisi dan aparat keamanan pun seringkali kesulitan membedakan siapa anggota geng dan siapa bukan. Konflik ini juga menciptakan spiral kekerasan yang sulit dihentikan. Setiap serangan dibalas dengan pembalasan. Pembunuhan, penyerangan, dan penculikan menjadi hal biasa.